Hello, good morning, class 7. How are you today? Hope you in a good condition and hope you enjoy our lesson. And today, we will start our lesson about sosial IPS dan topik kita hari ini adalah mengenai penawaran atau supply. Nah, jadi disimak baik-baik penjelasan dari Miss Riris dan nanti di akhir slide kalian kerjakan tugas dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, kita mulai ya, Nak. Nah, yang pertama, kita bahas mengenai pengertian penawaran. Nah, apakah yang menjadi pengertian penawaran? Nah, pengertian penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Penawaran itu berarti penjualan ya, ketersediaan barang untuk dijual dengan tingkat harga tertentu. Itu dia yang menjadi pengertian penawaran. Nah, berikutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke, yang pertama itu adalah biaya produksi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dan yang keempat adalah faktor-faktor non-ekonomi. Nah, maksudnya biaya produksi ini adalah seseorang akan menjual barang atau produk yang dihasilkan itu tergantung dari berapa biaya yang dikeluarkan ketika memproduksi barang tersebut. Yang pastinya seorang penjual atau seorang produsen akan menjual barang di atas dari harga produksi atau di atas dari biaya produksi atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi tersebut atau di atas dari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut. Gitu. Jadi pasti harus ada untungnya. Misalnya kalau modal untuk membuat goreng pisang misalnya 1.000, nah maka si penjual menjual si goreng pisang itu di atas 1.000, mungkin 1.500 atau 2.000. Demikian ya. Oke, berikutnya adalah teknologi. Nah, semakin canggih teknologi yang dipakai itu juga akan mempengaruhi penawaran atau sebanyak apa barang yang akan disediakan atau ditawarkan. Gitu. Terus harapan akan mendapatkan laba, apakah dia menaikkan harga yang tinggi atau tidak, tergantung juga dengan laba yang ingin diinginkan atau keuntungan yang ingin dicapai, yang ingin didapatkan. Dan faktor-faktor ekonomi seperti pendidikan, selera masyarakat, tren yang sedang terjadi, budaya gitu ya, dan lain sebagainya. Next, kita masuk ke pengertian kurva penawaran. Nah, kurva penawaran itu adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, jadi nanti kurva penawaran ini membahas hubungan antara barang dan jumlah barang. Nah, barang yang disediakan atau dijual oleh si produsen, barang itu adalah dan jumlah barangnya itu sering juga disingkat menjadi jumlah quantity atau Q. Nah next, setelah kita membahas penawaran, tentu kita harus bahas lagi mengenai pasar. Nah, pasar itu tentu anak-anak ini sudah tahu bahwasanya pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah jadi seperti orang tua kalian atau mama kalian kalau misalnya pergi belanja, pastinya pergi belanja ke pasar, bertemu dengan penjual dan mama kalian itulah sebagai si pembeli. Dan terjadilah transaksi tawar-menawar atau transaksi jual beli. Nah, apa unsur-unsur yang penting yang harus dipenuhi dalam pasar? Nah, apa yang harus dilengkapi sehingga suatu tempat itu, daerah itu dikatakan sebagai pasar. Nah, yang pertama adalah adanya barang yang diperjualbelikan, walau hanya berupa sampel atau contoh. Nah, jadi kalau dikatakan pasar, tentunya ada barang yang ingin diperjualbelikan. Kedua, adanya penjual dan pembeli, gitu ya, baik yang bertemu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ketiga itu ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan yang keempat adalah adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, jadi dikatakan pasar ketika memiliki unsur-unsur ada barang yang ingin diperjualbelikan, ada penjual dan pembeli, ada kesepakatan, dan adanya media komunikasi. Gitu ya, Nak. Next, kita bahas
berikutnya adalah fungsi pasar. Nah, fungsi pasar ini ada 3, ada fungsi distribusi, ada fungsi pembentuk harga, dan ada fungsi promosi. Nah, fungsi distribusi ini adalah untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Itulah pasar. Misalnya, produsen itu adalah petani sayur. Nah, petani sayur itu menjual sayurnya ke pasar. Jadi, pembeli membeli sayur ke pasar, tidak harus langsung ke ladang atau ke kebun si penjual sayur, gitu ya. Jadi pasar itu sebagai tempat distribusi, menyalurkan gitu. Berikutnya fungsi pembentuk harga. Nah, jadi di pasar ini mewujudkan kesepakatan harga antara si penjual dan si pembeli. Itu ketika terjadi namanya tawar menawar, gitu ya, sampai adanya kesepakatan. Ketiga, fungsi promosi, memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Jadi pasar itu banyak dipakai orang untuk mempromosikan barang-barang yang mereka produksi. Oke, dan ini tugas kalian, silakan dikerjakan dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi Ms. Riwis. Thank you for attention. See you in next video. Bye-bye.